Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nuraima dengan NIM 2205021110055. Langsung saja kita akan memasukkan semua variabel. Sebelum kita merunning data ini, kita mengkonekkan terlebih dahulu setiap variabelnya. Pertama-tama untuk menganalisis model fit, kita akan mengklik calculate Bayesian algorithm dan langsung kita lihat di bagian model fit. Jadi uji model fit ini digunakan untuk memahami model yang digunakan untuk mengetahui apakah model ini cocok atau tidak dengan data. Dari data yang telah kita running ini terlihat chi-square ini tidak ditampilkan datanya atau hasilnya minus 0,000, yang dimana chi-square ini menguji hipotesis 0 bahwa model sesuai dengan data secara sempurna. Nilai yang sangat kecil atau dekat dengan 0 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, menandakan fit yang baik. Namun jika hasilnya tidak ada atau negatif seperti ini, mungkin merupakan hasil pembulatan atau kesalahan kecil dalam perhitungan. Selanjutnya kita bisa melihat dari hasil NFI, yang dimana hasilnya ini merupakan 1000. Jadi NFI ini membandingkan model yang diuji dengan model dasar. Nilai NFI ini berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan model fit yang sangat baik. Nah, dari data yang ini merupakan 1000, jadi menunjukkan fit yang sempurna, atau menunjukkan bahwa model ini sangat cocok dengan data. Selanjutnya kita akan menganalisis goodness of fit. Langsung saja kita ke panel R-square. Data gambar ini kita bisa lihat bahwa variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan pengaruhnya sebesar 0,015, atau yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam model hanya menjelaskan 1,5% varians pada variabel dependen, sedangkan semua variabel yang mempengaruhi umur perusahaan sebesar 0,088, atau yang menunjukkan bahwa 8,8% varians pada variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selanjutnya kita akan menganalisis F-square, yang dimana F-square ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama 0,02 sampai dengan 0,15 ini memiliki efek kecil, dan yang kedua 0,15 sampai dengan 0,35 memiliki efek sedang, dan di atas 35 atau 0,35 memiliki efek besar. Dari data ini kita bisa lihat bahwa yang pertama ukuran dewan direksi memiliki F-square 0,002 terhadap kinerja perusahaan yang menunjukkan efek kecil. Yang kedua, ukuran dewan komisaris memiliki F-square 0,013 terhadap kinerja perusahaan yang menunjukkan efek kecil. Yang ketiga, ukuran perusahaan memiliki F-square 0,000 terhadap kinerja perusahaan yang menunjukkan tidak ada efek. Dan yang keempat, umur perusahaan memiliki F-square 0,001 terhadap kinerja perusahaan yang menunjukkan efek kecil. Dengan arti lain, ukuran dewan direksi ini terhadap kinerja perusahaan pengaruhnya sebesar 0,002%, ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan pengaruhnya sebesar 0,013%, ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pengaruhnya sebesar 0,00%, dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan pengaruhnya sebesar 0,001%. Keseluruhan nilai F-square yang kecil mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen atau kinerja perusahaan. Selanjutnya kita akan menganalisis hipotesis. Kita kembali, lalu kita klik calculate dan kita klik bootstrapping. Jadi di sini kita bisa melihat dari tabel p-value-nya, yang dimana p-value ini dikatakan signifikan ketika nilai tabel pada p-value ini kurang dari 0,05. Ini yang bisa kita lihat dapat disimpulkan, yang pertama, ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05, yaitu 0,671. Maka dapat disimpulkan hipotesis 1 yang berbunyi ukuran dewan direksi pada kinerja perusahaan ditolak. Lalu yang kedua adalah ukuran dewan direksi terhadap umur perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05, yaitu 0,061, yang dimana dapat disimpulkan hipotesis H1 yang berbunyi ukuran dewan direksi pada umur perusahaan ditolak.
Hipotesis kedua yaitu ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,134. Maka dapat disimpulkan hipotesis H2 yang berbunyi ukuran Dewan Komisaris pada kinerja perusahaan ditolak. Lalu yang selanjutnya, ukuran Dewan Komisaris terhadap umur perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,344. Atau hipotesis 2 yang berbunyi ukuran Dewan Komisaris pada umur perusahaan ditolak. Lalu hipotesis 3 yaitu ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,799 atau H3 yang berbunyi ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan ditolak. Dan yang selanjutnya, ukuran perusahaan terhadap umur perusahaan tidak signifikan karena yang bisa kita lihat nilai p-value-nya adalah 0,886 atau dapat disimpulkan hipotesis H3 yang berbunyi ukuran perusahaan terhadap umur perusahaan ditolak. Lalu selanjutnya merupakan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan yaitu tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,803 yang dimana dapat disimpulkan hipotesis H4 yang berbunyi umur perusahaan pada kinerja perusahaan ditolak. Lalu jika terdapat variabel pemediasi, kita bisa lihat dari specific indirect effect yang dimana analisis hipotesisnya merupakan yang pertama, ukuran dewan direksi terhadap umur perusahaan pada kinerja perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value menunjukkan nilai lebih dari 0,05 yaitu 0,839, maka dapat disimpulkan hipotesis 5 ditolak atau H5 ditolak. Lalu yang selanjutnya merupakan ukuran Dewan Komisaris terhadap umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan karena nilai p-value-nya adalah 0,867 atau dapat disimpulkan hipotesis H6 ditolak. Dan yang terakhir merupakan ukuran perusahaan terhadap umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan karena pada tabel p-value nilainya adalah 0,975 atau dapat disimpulkan hipotesis H7 ditolak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.